Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bareng ASN. Perkenalkan nama saya Yulia Rahmawati yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Di podcast ini, kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik ya, sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara, yaitu dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 sampai 2022 nih. Perlu kami sampaikan di sini ya, di awal bahwa tujuan podcast ini bukan untuk menghakimi siapapun. Pembahasan ini berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat dan lebih difokuskan pada pembelajaran yang dapat kita ambil sebagai ASN agar kejadian serupa nanti tidak terulang lagi gitu ya. Nah, supaya obrolannya lebih seru nih, saya sudah ditemani oleh 4 narasumber kita. Halo teman-teman sekalian. Halo, Halo, hai. Halo. Oke, boleh mungkin akan ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi boleh kita kenalan dulu kali ya. Mungkin dimulai dari narasumber yang pertama, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfian. Di podcast kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kronologi dan gambar umum kasus yang menjadi topik di diskusi kita hari ini. Oke, baik. Selanjutnya mungkin narasumber yang kedua, silahkan. baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Ferry. Saya di sini akan berbagi mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, khususnya di dalam lingkungan pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ferry. Silahkan mungkin narasumber ketiga. Ya, halo semuanya. Saya Nurinda Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dampak yang ditimbulkan pada apabila terjadi tindak pidana korupsi, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Silahkan dan narasumber terakhir kita, narasumber Kan, keempat. kan nama saya Oli. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana seharusnya ASN bersikap serta apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut. Terima kasih. Baik, jadi itulah ya teman-teman beberapa narasumber kita. Terima kasih semuanya atas perkenalannya. Kalau begitu mungkin langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini ya. Baik, mungkin masih banyak masyarakat ataupun teman-teman CPNS yang belum begitu memahami kasus ini mungkin ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu sebenarnya DJKA itu apa sih? Mungkin Mas Oke, Alfian. tentu DJKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Perhubungan. Tugas utamanya ya tentu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perkeretaapian, mulai dari pembangunan jalur kereta, peningkatan prasarana dan sarana, pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian, hingga memastikan pelayanan transportasi kereta api berjalan dengan baik. Jadi, DJKA memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan transportasi nasional. Wah, keren banget ya. Berarti anggaran yang dikelola itu cukup besar ya, Mas ya? Betul banget, karena pembangunan jalur kereta, stasiun, jembatan, maupun fasilitas pendukung lainnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Semakin besar anggaran yang dikelola, tentu semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian muncul kasus yang menjadi perhatian publik nih. Sebenarnya apa sih, Mas, yang terjadi ini? Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap yang berkaitan dengan beberapa proyek anggaran pembangunan dan juga pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2022. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat. Selanjutnya, KPK melakukan penyidikan dan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, seperti itu. Tapi kalau misal boleh disederhanakan nih, Mas, apakah bisa dikatakan bahwa ada dugaan pemberian uang agar pihak tertentu mendapatkan keuntungan dalam proyek pemerintah, Mas? Secara umum, dugaan yang disampaikan aparat penegak hukum mengarah pada praktik pemberian imbalan kepada pihak tertentu yang Hmm. berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Namun, detail mengenai keterlibatan masing-masing pihak merupakan bagian dari proses hukum yang ditangani oleh KPK atau pengadilan. Yang penting kita pahami adalah bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilakukan secara transparan, kompetitif, dan sesuai aturan. Baik, berarti sebenarnya sistem pengadaan pemerintah sudah memiliki aturan yang cukup ketat ya, Mas ya. Betul sekali, sebelum sebuah proyek dimulai, ada proses perencanaan, penyusunan anggaran, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, sampai dengan audit. Semua tahapan itu dibuat agar penggunaan anggaran negara berjalan secara akuntabel. Nah, kalau misal sistemnya kan berarti sudah cukup lengkap ya. Tapi kenapa masih bisa muncul dugaan penyimpangan sih, Mas? Nah, ini yang menarik. Sistem memang penting, tetapi keberhasilan sistem sangat bergantung pada orang yang menjalankan. Kalau semua pihak menjalankan tugas sesuai aturan, sistem akan berjalan dengan baik. Namun jika ada pihak yang sengaja menyalahgunakan kewenangan atau mengabaikan aturan, maka celah penyimpangan tetap bisa muncul. Oh, berarti jadi bisa disimpulkan bahwa selain sistem yang baik, kita juga membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas ya. Betul banget, integritas menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Tanpa integritas, aturan yang baik pun bisa disalahgunakan. Saya jadi teringat dengan nilai dasar ASN berakhlak nih, Mas, khususnya nilai Hmm. akuntabel. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan penggunaan anggaran negara, ya kan? Benar, karena uang yang digunakan dalam setiap proyek pemerintah berasal dari APBN, yang pada akhirnya merupakan uang rakyat. Artinya, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran tersebut digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Nah, setelah mengetahui gambaran khususnya nih teman-teman tentang tentu muncul pertanyaan seperti mengapa sih praktek seperti ini masih bisa terjadi padahal aturan dan pengawasannya kan sudah cukup banyak ya kan? Itu akan kita bahas pada segmen berikutnya bersama narasumber kedua. Selamat datang kembali di podcast kita. Tadi kita sudah membahas gambaran umum ya mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang mungkin sering muncul nih di kalangan masyarakat. Yaitu kenapa kasus seperti ini tuh masih bisa terjadi sih? Padahal kalau kita lihat aturan pemerintah sudah sangat banyak ya. Ada SOP, ada audit, terus ada pengawasan internal, bahkan ada aparat penegak hukum juga. Menurut Mas Ferry nih, bagaimana pendapatannya Mas? Kalau menurut saya, korupsi itu tidak terjadi karena ada kesempatan. Biasanya karena ada beberapa faktor yang saling terkaitan. Yang pertama yaitu tentu integritas individu. Ketika seseorang mulai mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, di situ potensi penyimpangan mulai muncul. Berarti masalah utamanya tuh bukan hanya sistem ya Mas, tetapi juga karakter orang yang menjalankan sistem tersebut juga kan? Ya, betul sekali. Sistem yang baik tetap membutuhkan orang-orang yang jujur. Kalau integritasnya lemah, aturan bisa dicari celahnya. Sebaliknya, orang yang berintegritas akan tetap bekerja sesuai aturan meskipun tidak diawasi. Nah, menarik ini. Kadang masyarakat itu berpikir, kalau sudah jadi ASN pasti orangnya jujur nih gitu. Padahal integritas tuh harus terus dijaga setiap hari ya kan? Ya, tentu benar sekali itu. Integritas itu bukan sesuatu yang muncul ketika seseorang dilantik menjadi seorang ASN. Hmm. Integritas itu dibentuk dari kebiasaan kecil, misalnya datang tepat waktu, lalu tidak memanipulasi absensi, tidak membuat Baik. laporan fiktif, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Nah, hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya latihan untuk menjaga integritas. Nah, setuju banget tuh saya tuh. Kadang orang menganggap pelanggaran kecil itu biasa, padahal bisa menjadi awal dari pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar ya, Mas ya. Ya, saya setuju, Mbak. Kalau pelanggaran kecil dibiarkan terus, lama-lama itu nanti akan dianggap sebagai budaya. Nah, itulah yang harus kita hindari. Oke, selain integritas, faktor apa lagi yang bisa menyebabkan korupsi, Mas? Faktor selain integritas itu yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang.
Hmm. sebagai ASN, kita diberi kewenangan untuk menjalankan tugas. Kalau kewenangan itu digunakan sesuai aturan, maka hasilnya tentu akan baik. Tetapi kalau digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, maka terjadilah penyalahgunaan wewenang. Berarti jabatan itu sebenarnya adalah amanah ya, Mas ya? Betul sekali, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Bukan justru semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, saya jadi ingat lagi nih pesan waktu saat latsar nih. Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk mencari keuntungan. Menurut saya kalimat itu sangat relevan sih, ya kan Mas ya? Iya, saya juga setuju sekali dengan kalimat itu sih, Mbak. Kalau semua ASN memegang prinsip itu, tentu penyimpangan bisa diminimalkan. Ya kan, Mbak? Betul sekali. Selain penyalahgunaan wewenang, apakah ada faktor lain, Mas? Tentu ada, yaitu ada konflik kepentingan, Mbak. Nah, itu istilah yang sering kita dengar kan. Tapi mungkin belum semua orang memahaminya ya. Apa sih sebenarnya konflik kepentingan itu, Mas? Oh, baik, saya jelaskan sedikit tentang konflik kepentingan. Oke, baik. Konflik kepentingan itu adalah kondisi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Misalnya, seseorang pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan penyedia barang atau jasa, lalu mereka itu ikut menentukan pemenang proyek. Meskipun belum terjadi pelanggaran, kondisi seperti itu sudah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, Mbak. Oh, jadi ASN itu harus menghindari situasi yang seperti itu ya, Mas ya? Betul sekali, Mbak, karena keputusan ASN itu harus berdasarkan aturan, bukan Oh hubungan iya, pribadi. baik. Kalau menurut Mbak Nurindah nih, apakah pengawasan itu juga berpengaruh, Mbak? Ya, betul sekali, Mbak. Untuk pengawasan itu sangat berpengaruh. Dalam setiap organisasi pasti ada sistem pengawasan. Misalnya nih, pengawasan dari atasan langsung, inspektorat, BPK, BPKP, maupun dari masyarakat. Tetapi pengawasan tidak akan efektif kalau tidak didukung budaya kerja yang baik. Seperti itu, Mbak. Tapi maksudnya gimana tuh, Mbak? Yang lebih sederhana mungkin. Mungkin seperti misal ada pegawai yang mengetahui adanya penyimpangan tetap memilih diam seperti itu. Atau Oh ada iya. rekan kerja yang melihat pelanggaran namun menganggap itu bukan urusannya. Oh Kalau iya. semua bersikap seperti itu, maka penyimpangan akan terus terjadi, Mbak. Berarti budaya saling mengingatkan itu juga penting ya, Mbak ya? Oh, tentunya sangat penting. Oh, Karena ASN tidak boleh takut mengingatkan rekan kerja selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan. Karena tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi menjaga organisasi akan tetap bersih. oke, Seperti baik. itu. Terima kasih, Mbak Nurinda. Kalau menurut Mas Holi nih, sebagai CPNS nanti, yang belum ngomong dari tadi ya. Oke, kita Betul, betul. tanyain apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak dalam situasi seperti itu, Mas? Tapi kalau menurut saya itu bisa dimulai dari diri sendiri ya. Jadi kita nggak boleh mikir kayak, ah sekali aja nggak apa-apa. Karena mungkin menurut saya pelanggaran besar itu sering kali diawali dari toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil seperti itu. Terus kita juga harus berani bilang tidak terhadap gratifikasi, suap, ataupun bentuk penyimpanan lainnya. Kalau memang ada keraguan, lebih baik kita bertanya pada atasan atau yang lebih berwenang lah daripada mengambil keputusan itu sendiri. Oh, betul banget tuh. Berarti budaya bertanya juga penting ya kalau menurut Mas Holi ya. Betul, tidak semua orang langsung memahami aturan kan, tetapi kita harus belajar dulu dan bertanya agar bisa menghindari kesalahan itu. Baik. Kalau misal saya simpulkan ya dari diskusi kita tadi, jadi ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya korupsi ya, teman-teman. Yang pertama mungkin tadi integritas individu yang lemah, dan yang kedua itu penyalahgunaan wewenang, yang ketiga konflik kepentingan, keempat pengawasan yang kurang efektif, dan yang tidak kalah penting adalah budaya organisasi. Eh, Begitu ya, teman-teman narasumber, apakah Setuju, setuju? setuju, setuju. Setuju. Setuju, Oke. Mbak. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, tentu kita juga perlu mengetahui dampak ya yang ditimbulkan itu ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi seperti ini.
itu apakah hanya merugikan negara atau ada dampak lain yang lebih luas? Kita akan bahas pada segmen berikutnya bersama narasumber ketiga. Baik, selamat datang kembali di podcast kita. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi. Nah, sekarang kita akan membahas dampaknya nih, teman-teman. Mungkin sebagian sebagian orang berpikir, kalau ada korupsi ya yang rugi hanya pemerintah gitu kan. Padahal kenyataannya tuh tidak sesederhana itu. Menurut Mbak Nurinda nih, siapa sih sebenarnya yang paling dirugikan ketika terjadi dugaan korupsi dalam proyek pemerintah, Mbak? Baik, kalau menurut saya yang paling dirugikan dan sangat dirugikan itu sebenarnya masyarakat ya Mbak. Karena dana yang digunakan dalam proyek pemerintah itu kan berasal dari dana APBN yang sumbernya Hmm, tentunya dari uang rakyat. Jadi ketika ada penyimpangan, dampaknya akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu Mbak. bet- betul. Tapi mungkin bisa diberikan contoh, Mbak? Contohnya itu semisal ada proyek pembangunan jalur kereta api yang seharusnya selesai tepat waktu agar masyarakat bisa menikmati transportasi lebih aman dan nyaman. Kalau dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, proyek bisa mengalami keterlambatan tentunya. Kualitas pekerjaan menurun dan bahkan membutuhkan biaya tambahan untuk perbaikan. Dan pada akhirnya masyarakat yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Seperti itu, Pak. Betul tuh. Jadi dampaknya tuh bukan hanya soal uang negara ya, tapi juga soal pelayanan publik gitu ya, Mbak. Siap, betul sekali. Karena ASN kita harus ingat bahwa setiap program pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau anggarannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka tujuan pembangunan juga akan tetap terganggu. Betul sekali. Kalau dari Mas Alfian sendiri nih, bagaimana dampaknya bagi DJKA sendiri, Mas? Menurut saya dampaknya cukup besar. Pertama tentu terhadap citra institusi ini sendiri. Ketika ada pemberitaan mengenai dugaan korupsi, masyarakat seringkali langsung mengaitkannya dengan sorry. Oke, nggak apa-apa, Ketika Mas. ada pemberitaan mengenai dugaan korupsi, masyarakat seringkali langsung mengaitkannya dengan instansi tempat kasus itu terjadi. Padahal kita tahu bahwa di dalam sebuah instansi terdapat ribuan pegawai yang bekerja dengan jujur dan profesional. Iya, betul banget. Nah, ini yang sering terjadi dan sering menjadi tantangan ya, karena satu kasus yang terjadi itu bisa mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap keseluruhan instansi gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Padahal kan tidak semua ya pegawai terlibat. Masih banyak ASN Iya, yang setiap hari bekerja dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, menjaga nama baik instansi menjadi tanggung jawab kita bersama. betul sekali. Jadi, saya jadi teringat lagi nih slogan ASN berakhlak kita ya. Salah satu nilai yang menurut saya sangat relevan itu adalah loyal. Jadi loyal itu bukan berarti kita membela kesalahan ya, bukan, tetapi menjaga nama baik instansi dengan cara bekerja secara benar. Seperti itu ya, Mas ya. Setuju banget. Justru bentuk loyalitas yang sesungguhnya adalah berani menjaga organisasi dari penyimpangan. Iya, betul. Kalau eh, Ferry nih, bagaimana sih dampaknya terhadap pembangunan, Mas? Kalau menurut saya, Mbak, kalau kita bicara pembangunan, dampaknya itu bisa sangat luas. Hmm, Misalnya, proyek yang harus selesai dalam 2 tahun jadi molor. Kemudian kualitas i- pekerjaan bisa saja tidak sesuai spesifikasinya. Akibat fasilitas yang dibangun tidak bertahan lama atau memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar. iya, betul banget itu, Mas. Padahal setiap proyek pemerintah tuh direncanakan menggunakan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit, pasti kan? Ya, benar sekali. Makanya, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Kalau Betul. anggaran digunakan secara tepat, manfaatnya akan dirasakan oleh semua masyarakat. Sebaliknya, kalau terjadi penyimpangan, masyarakat juga yang akan dirugikan. Iya, betul sekali. Saya pernah membaca sebuah kalimat yang cukup menarik nih, Mas. Jadi di sana tuh tertulis kayak
Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya sangat setuju. Misalnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan keselamatan transportasi menjadi tidak optimal. Jadi berarti yang Iya, hilang bukan hanya betul. uangnya, tapi juga kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih aman dan nyaman. Nah, sebagai CPNS juga, menurut saya kita juga harus melihat dampak lainnya ya, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat itu tadi. Kalau menurut Mbak Nurindah, bagaimana pendapatnya, Mbak? Nah, betul sekali. Karena kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam pelayanan publik. Kalau masyarakat yang sudah tidak percaya kepada pemerintah, maka program sebaik apapun, maaf, sebaik apapun akan sulit mendapat dukungan. Pastinya seperti itu sih, Mbak. Oh iya, saya rasa ini yang paling berat ya dari kita ya. Membangun kepercayaan kan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, tetapi merusaknya bisa terjadi hanya karena satu kasus ya kan. Nah, ya betul sekali, Mbak. Karena itu setiap ASN itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan tersebut. Betul. Saya ingin bertanya kepada semua narasumber nih sekarang. Kalau kalian menjadi masyarakat biasa dan dan membaca berita mengenai dugaan korupsi nih di sebuah suatu instansi, eh, apa sih yang kalian rasakan gitu, misal sebagai masyarakat biasa, para narasumber? Kalau kalau saya pribadi tentu kecewa ya, karena Iya, masyarakat pasti. semuanya berharap uang pajak itu digunakan sebaik-baiknya ya. Hmm, iya sih, Kalau Mas. menurut saya pribadi ya, saya juga bertanya-tanya sih Mbak, apakah pelayanan yang saya terima itu apakah benar-benar sudah maksimal? Iya ya, betul juga Nah, itu. kalau saya itu justru berharap kasus seperti ini itu segera diproses secara transparan agar kepercayaan masyarakat bisa kembali lagi seperti itu, Mbak. Hmm. Menurut saya sih kasus ini harus dijadikan pembelajaran ya, jangan sampai membuat kita pesimis terhadap ASN. Jadi sebaiknya ini menjadi pengingat bahwa ASN itu terus memperkuat integritas sih. Wah, iya sih, saya juga setuju sekali ya oleh pendapat para narasumber, karena kita tidak boleh membiarkan satu kasus menghapus kerja keras ribuan ASN yang setiap hari melayani masyarakat dengan jujur, ya kan? Justru dari kasus seperti ini, kita bisa belajar bahwa menjaga integritas adalah tanggung jawab setiap pegawai. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman. Setelah mengetahui dampaknya ya, pertanyaan berikutnya tentu adalah apa sih yang bisa kita lakukan sebagai CPNS agar hal seperti ini itu tidak terulang lagi? Terus juga bagaimana menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan kerja dan bagaimana cara menolak gratifikasi maupun konflik kepentingan. Semua itu akan kita bahas pada segmen terakhir. Baik, kita sudah membahas kronologi, penyebab, dan juga dampak dari dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, teman-teman. Sebagai CPNS dan ASN, apa yang bisa kita lakukan agar hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi? Saya mulai dari Mas Holi, silakan. Kalau menurut saya penjagaan korupsi ini dimulai dari diri sendiri sih. Jadi misalnya jangan kita memasukkan absensi membuat laporan yang tidak sesuai kenyataan. Jadi menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau menerima pemberian dari pihak yang memiliki kepentingan itu tuh kalau bisa jangan dilakuin. Emang nggak boleh, bukan kalau bisa. Terus kalau kebiasaan kecil ini dibiarin lama-lama bisa berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar sih. Betul, berarti menjaga integritas itu dimulai dari hal-hal sederhana ya, Mas. Betul sekali. Eh, Jadi bukan sesuatu yang muncul saat kita menjadi pejabat. Jadi dibangun setiap hari dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mas Ferry nih. Sebagai ASN kita sering mendengar istilah gratifikasi ya kan. Banyak nih orang yang masih bingung apakah setiap pemberian itu termasuk gratifikasi sih Mas. Menurut Mas Ferry sendiri gimana? Ya, pertanyaan yang bagus ini. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuknya bisa berupa uang,
barang, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, penginapan, ataupun bentuk lainnya. Namun, Hmm, tidak semua gratifikasi otomatis menjadi tindak pidana. Yang menjadi masalah adalah apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan yang berpotensi mempengaruhi keputusan atau menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, ASN harus memahami aturan mengenai gratifikasi dan mekanisme pelaporannya. oke, misalnya ada rekan yang mengatakan, Pak, ini kan hanya tanda terima kasih gitu kan. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menanggapi respon yang seperti itu, Mas? Ya, kalau saya pribadi, saya akan menolak secara sopan. Kita bisa mengatakan, terima kasih atas niat baiknya Bapak. Tetapi sebagai ASN, kami tidak diperbolehkan untuk menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Seperti itu. Hmm, Kalau baik. memang dalam kondisi tertentu tidak bisa langsung ditolak, maka harus mengikuti mekanisme pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi bukan berarti kita tidak menghargai orang tersebut ya, Mas ya. Ya, bukan. Justru kita sedang menjaga diri dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi, Mbak. Iya, saya juga setuju sekali sih, Mas. Kadang mengatakan tidak itu memang terasa nggak enak ya di hati ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Mbak Nurinda, menurut Mbak Nurinda sendiri nih, bagaimana sih peran budaya organisasi dalam mencegah korupsi, Mbak? Hmm, budaya organisasi itu sangat penting ya. Kalau seluruh pegawai memiliki kompeten yang sama untuk bekerja secara jujur, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Misalnya nih, saling mengingatkan ketika ada kesalahan, bekerja sesuai dengan SOP, tidak menutupi pelanggaran, dan berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan melalui mekanisme yang tersedia. Baik, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk saling menjaga ya. Ya, betul. Karena seringkali orang berpikir, yang penting saya tidak ikut. Padahal kalau kita mengetahui adanya pelanggaran dan memilih diam, organisasi juga bisa dirugikan. Nah, saya ingin bertanya kepada semuanya nih, kalau nanti kita resmi menjadi ASN ya kan, apa komitmen pribadi yang ingin kalian pegang nih? Kita mulai dari Mas Alfian mungkin gimana Mas? Oke, tentu kalau saya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan aturan dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya percaya bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga. Baik, kalau Mas Ferry ini Mas gimana Mas? Oke. Kalau saya ingin menjadi ASN yang jujur dan transparan. Jadi kalau ada hal yang belum saya pahami, saya akan bertanya daripada mengambil keputusan yang beresiko melanggar aturan. Seperti itu, Mbak. Iya betul tuh. Kalau dari Mbak Nurinda, Saya ingin terus menjaga integritas sih, Mbak, dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi lainnya. Karena kepercayaan masyarakat jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat seperti itu. baik. Kalau Mas Holly sendiri? Kalau saya ingin menjadi ASN yang bisa dipercaya tidak hanya oleh atasan tapi juga oleh masyarakat. Karena pada akhirnya menurut saya keberhasilan ASN itu diukur dari seberapa besar bermanfaat yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Wah, luar biasa ya. Saya rasa komitmen seperti inilah yang harus dimiliki setiap ASN ya kan teman-teman. Kalau kita semua memulai dari diri sendiri, budaya kerja yang bersih pasti bisa terwujud. Oke, baik. Sebelum kita akhiri podcast ini ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit refleksi nih. Seringkali kita menganggap korupsi adalah persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Padahal pencegahannya tuh justru dimulai dari hal-hal kecil ya kan. Seperti disiplin datang tepat waktu, jujur dalam membuat laporan, tidak menyalahgunakan fasilitas negara, tidak menerima gratifikasi, berani menolak intervensi yang melanggar aturan, dan selalu bekerja sesuai SOP. Semua itu adalah bentuk nyata integritas integritas seorang ASN, begitu ya. Maaf Mas, mungkin mic-nya masih Oh ya, maaf ya. oke. Saya setuju Gimana? kalau setiap ASN itu menjaga integritasnya masing-masing, maka Hmm, organisasi juga akan menjadi lebih kuat.
Iya sih. Ya, dan yang paling penting itu masyarakat akan menjadi lebih percaya dan semakin percaya kepada pemerintah. Iya, betul. Betul. Karena tujuan kita menjadi ASN itu bukan mencari keuntungan pribadi, tetapi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan semoga kasus yang pernah terjadi ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar tidak terulang kembali. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber kita yang kali ini sangat luar biasa sekali ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast nih, teman-teman. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa dugaan tindakan pidana korupsi sendiri di lingkungan DJKA bukan hanya menjadi proses hukum saja ya, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh ASN tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme nih. Sebagai ASN, kita mengemban amanah untuk mengelola keuangan negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pegang teguh nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semoga kita semua dapat menjadi ASN yang tidak hanya profesional ya teman-teman, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui integritas dalam setiap tindakan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa telah berbagi pandangan hari ini ya. Terima kasih kembali, Mbak. Ya, terima Ya, kasih kembali baik. Terima Mbak. kasih Terima kasih kembali Mbak Ya, juga. Yulia. sama-sama, Terima kasih. Mbak. Oke, Terima kasih sebelum banyak. saya tutup ya, saya Yuli Rahmawati bersama seluruh narasumber yang luar biasa ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai juga, Mbak. Sampai jumpa Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali teman-teman. Terima kasih.